Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kemuhammadiyahan. Materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan ciri-ciri pelajar Muhammadiyah. Ada yang udah pernah belajar atau ngebaca tentang kewajiban dan ciri-ciri pelajar Muhammadiyah itu apa? Baik, kita hari ini akan belajar tentang kewajiban pelajar Muhammadiyah. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama, sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, itu harus giat belajar. Kata pepatah, rajin itu pangkalnya pandai. Kalau mau menjadi anak pandai, maka harus rajin berlatih. Semakin rajin berlatih belajar, maka semakin banyak pengetahuan yang akan kita kuasai. Yang kedua adalah rajin juga beribadah. Jangan hanya rajin belajar ya, ibadah juga harus rajin. Karena kita adalah seorang pelajar Muhammadiyah. Ibadah wajib itu tidak boleh ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu. Ibadah sunnah sebisa mungkin juga dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Membaca Al-Quran juga harus dilaksanakan setiap hari. Allah akan dekat dengan kita jika kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibu adalah orang yang melahirkan kita selama 9 bulan lebih 10 hari atau bahkan bisa lebih daripada itu, kita di dalam kandungan ibu. Ibu itu ketika mengandung kita itu susah makan, susah tidur. Mau tidur gini gak enak, mau tidur tengkurap gak enak, karena berat. Ibu juga merawat dan menjaga kita tanpa lelah, tanpa mengeluh. Ayah juga harus kita hormati. Karena apa? Karena ayah bekerja itu tanpa lelah, tanpa tahu panas nggak tahu panas, hujan nggak tahu hujan. Demi apa? Demi kita, demi anaknya. Maka kita harus berdoa untuk kedua orang tua, untuk kedua orang tua kita, untuk kebaikan kedua orang tua kita. Ada yang hafal doanya? Oke, kalau udah hafal, kita baca bersama-sama ya. Jangan lupa baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, yaitu ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Seperti itu. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua ya, setelah kalian sholat, setelah kalian berzikir, kemudian mendoakan kedua orang tua. Yang keempat adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di saat kita berada di sekolah. Guru memberi ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada kita. Menghormati guru adalah kewajiban seorang pelajar. Yang selanjutnya adalah berakhlak mulia. Sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, kita dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam mempraktikkan akhlak yang mulia itu. Kita tidak boleh mencontoh yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, kita juga dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia sehingga bisa diteladani oleh sesama manusia. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi dan lain sebagainya itu tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis. Yang mereka baca apa? Yang mereka baca adalah akhlak kita. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah berprestasi. Sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, kita diharapkan memiliki prestasi yang bagus, prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Prestasi menjadi penting supaya tidak diragukan oleh orang lain. Mencetak prestasi agar nama orang tua kita harum. Pelajar Muhammadiyah harus berprestasi dan mendapat kebanggaan tersendiri.
Oke, selanjutnya ciri-ciri pelajar Muhammadiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus berbeda dengan yang lain. Karena di sekolah Muhammadiyah, kita diajarkan pelajaran agama yang lebih banyak daripada sekolah-sekolah umum. Ciri-ciri pelajar Muhammadiyah diantaranya adalah yang pertama, harus disiplin waktu. Kita itu harus tepat waktu. Ketika mengerjakan tugas, ketika menyelesaikan PR itu harus tepat waktu. Jadi nggak boleh molor seperti itu. Yang kedua adalah tenang di kelas. Kita harus ketika datang ke kelas, kita harus duduk dengan baik, tertib, nggak boleh membuat onar, nggak boleh membuat rusuh, nggak boleh ganggu teman dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya kita harus tenang di kelas, harus berkonsentrasi mendengarkan apa yang ustadz dan ustazah sampaikan. Yang ketiga adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Contohnya seperti apa mengikuti pelajaran dengan baik? Ya, kita mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan, ketika ustadz dan ustazah sedang menjelaskan. Apabila kita tidak paham, maka kita dipersilakan untuk angkat tangan dan bertanya dengan sopan. Jadi bertanya itu ada adabnya juga ya. Yang keempat adalah menghormati guru. Jadi ketika kita nyampe kelas, kita harus bersalaman, mengucapkan salam ketika bertemu di luar sekolahan. Misalkan ketika kita jalan-jalan terus ketemu dengan ustadz atau ustazah, maka kita harus memberikan salam atau bersalaman, cium tangannya beliau seperti itu, dan mematuhi nasihat-nasihat dari guru kita, dari ustadz dan ustazah. Yang kelima adalah menyayangi teman. Kita diperintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan, bertegur sapa dengan kata-kata yang baik, tidak boleh bercanda sampai membuat hatinya teman kita sakit, itu dilarang ya. Ciri-ciri pelajar Muhammadiyah bukan seperti itu. Yang keenam selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalkan di selokan. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menjadi sarang nyamuk. Dan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Merapikan meja dan kursi setelah selesai pembelajaran dan memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ustadz mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas dari Ustadz ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Jazakumullah khair, dan juga tetap semangat.